PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional 2023 hari ini di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo menghadiri langsung Rakernas 3 PDIP ini. Rakernas ketiga menjadi momentum untuk memperingati hari lahir Bung Karno pada 6 Juni 1901 silam. Rakernas 3 PDIP dibuka langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sementara itu dalam sambutan di Rakernas, Presiden Joko Widodo berikan wejangan kepada bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo. Jokowi menekankan yang terpenting menjadi pemimpin adalah harus memiliki nyali. Pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Selain Jokowi, hadir juga sejumlah pejabat tinggi partai, diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam Rakornas tersebut, momen Jokowi memegang tangan Megawati menjadi sorotan banyak pihak. Keduanya tersenyum sambil turun menuju kursi masing-masing. Potret keakraban Presiden Jokowi dan Megawati ini seolah menjawab tudingan hubungan keduanya yang tidak harmonis. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, buka suara soal pilihannya maju jadi wali kota Depok pada Pilkada 2024. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku akan mempertimbangkannya. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, belakangan menjadi perbincangan di dunia politik pasca dirinya digadang-gadang akan maju menjadi wali kota Depok pada Pilkada 2024. Hal ini datang salah satunya dari sejumlah baliho dengan foto Kaisang yang terpasang di sejumlah jalan di Depok, Jawa Barat. Bahkan beberapa nama calon juga sudah bermunculan untuk disandingkan dengan Kaisang. Kaisang mengaku saat ini menunggu pidangan dari partai politik untuk maju, termasuk dari PDI Perjuangan. Terkait kepastian langkah politiknya tersebut, Kaisang juga mengaku tidak melakukan konsultasi dengan sang ayah Presiden Jokowi. Ia mengaku hanya berkonsultasi dengan sang istri Erina Gudono yang mendukung langkah politik sang suami. Rencana masuk PDI Mas juga Mas, sama Mas Gibran, mengikuti jejak Mas Gibran masuk PDI? Tergantung mana yang mau sama saya aja. Apa? Ya, fotonya juga dari saya. Kemarin saya udah supply foto-foto saya. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan mempertimbangkan langkah Kaisang maju jadi wali kota Depok di 2024. Ia juga akan menanyakan hal ini langsung ke Kaisang. Untuk Kaisang, Mas Kaisang, boleh juga ya, ini masuk Depok ya, nanti PDI Perjuangan pertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaisang, berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Kaisang juga menambahkan jika dirinya siap totalitas atau all out menyiapkan langkahnya terjun ke dunia politik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dalam menentukan calon wakil presiden Pilpres 2024. Upaya itu dilakukan termasuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dan berbagai elemen dalam menentukan calon wakil presiden untuk mendampinginya di pemilu presiden 2024. Upaya ini dilakukan termasuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Selain dengan Jokowi, Prabowo juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan para kiai, pensiunan jenderal hingga politisi senior. Ya, saya kira Pak Prabowo akan melakukan diskusi dengan semua yang penting. Apalagi dengan seorang presiden yang penting, karena ini adalah orang yang legasinya akan bagus. Saya kira pasti akan dengan tokoh-tokoh itu, dengan kiai, tokoh pensiunan, para jenderal, para senior, Prabowo terbuka berdiskusi, apalagi dengan seorang presiden yang sekarang dalam hal meminta beberapa konsul dengan semua kekuatan partai politik yang tokoh ulama, kiai, termasuk. Gerindra menjelaskan partainya ingin sosok cawapres yang bisa bekerja sama dengan Prabowo untuk melanjutkan program kepemimpinan Jokowi.
Kesamaan visi mesti dimiliki oleh sosok cawapres yang kelak mendampingi Prabowo. Sementara itu, Partai Amanat Nasional menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres dalam pertemuan dengan Partai Gerindra Senin 5 Juni 2023. PAN menyebut memiliki kedekatan dengan Erick Thohir sejak dahulu. PAN memiliki kedekatan khusus dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sering beragenda dengan PAN, berkegiatan dengan PAN, hadir di acara-acara besar PAN, bahkan akhir-akhir ini kok kelihatan sering menggunakan kemeja bernuansa biru, pakaian bernuansa biru gitu. Jadi kedekatan kita dengan Pak Erick Thohir itu sudah sangat kental gitu. Apakah tadi disebut rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan? Hingga kini bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi para sejumlah nama santer mencuat, namun belum ada pengumuman resmi dari partai pengusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Demokrat meminta Anies Baswedan segera mengumumkan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sebab menurut Demokrat nama bakal cawapres akan berpengaruh ke elektabilitas Anies Baswedan. Partai Demokrat meminta kepastian terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Sebab menurut Demokrat, nama bakal cawapres itu ditunggu semua pihak dan berpengaruh kepada dukungan Anies di pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Demokrat mengusulkan agar Anies Baswedan segera umumkan nama bakal calon wapres pada bulan Juni ini. Hal ini perlu dilakukan lantaran waktu pemilu semakin dekat dan perlu mengkonsolidasikan tim pemenangan. Jadi bagi Partai Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya ini bisa ditangkap oleh publik segera untuk bisa mengkonsolidasikan dukungan rakyat yang pro-perubahan. Masyarakat pro-perubahan banyak yang menyuarakan kekhawatirannya karena pertama pertimbangan waktu. Saat ini sudah kurang dari 9 bulan. Bagaimanapun ini ingin menjadi presiden Indonesia butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mensosialisasikan siapa capresnya, siapa cawapresnya, termasuk juga upaya untuk bisa mengkonsolidasikan tim pemenangan. Partai Demokrat juga menyoroti elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap stagnan. Dalam survei LSI yang diselenggarakan pada 3-14 Mei 2023, nama Prabowo masih memimpin kemudian disusul Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan berada di urutan 3 dengan elektabilitas 20,8%. Hal yang sama ditunjukkan survei SMRC dari 3 nama bakal calon presiden. Ganjar Pranowo mengantongi elektabilitas 37,9% dan Prabowo Subianto 33,5%. Sedangkan Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas 19,2%. Diketahui Demokrat mendukung Anies Baswedan bersama Partai Nasdem dan PKS. Ketiga partai itu tergabung dalam koalisi perubahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Desa wisata Terong di Belitung, Provinsi Bangka Belitung kini masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa bekas tambang timah ini memiliki potensi wisata alam berkelas dunia yang terletak di jalur utama pariwisata Belitung. Bekas tambang timah di Belitung yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Terong menjadi sebuah desa wisata. Desa yang terletak di jalur utama pariwisata Belitung ini masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Ditopang dengan keberadaan kelompok sadar wisata yang aktif dan produktif, membuat Desa Wisata Kreatif Terong kuat dengan pariwisatanya yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satunya terwujud di destinasi wisata Aik Rusa Berahun. Saya terus mendukung dan Belitung ini merupakan pulau yang paling sering juga saya kunjungi. Karena bekas tambang, tapi menjadi berkah. Dan insya Allah menghasilkan rupiah. Selain mengunjungi Desa Wisata Terong, Sandiaga Uno juga menghadiri workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan Kabupaten Kota Kreatif di Kota Pangkal Pinang. Sandiaga Uno mendorong para pelaku ekonomi kreatif Kota Pangkal Pinang agar terus berinovasi dan berkarya serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Jembatan gantung dari beton di atas Sungai Gangga di Bihar, India runtuh untuk kedua kalinya dalam setahun.
Informasinya sesaat lagi.